Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafif Ananda Febriandi. Saya mahasiswa Universitas Negeri Jakarta dengan prodi S1 Manajemen dan nomor induk mahasiswa 17056232121. Di sini saya akan membahas poster tentang sengketa tanah beserta dengan contoh kasusnya. Kenapa saya menulis sengketa tanah? Karena sengketa tanah ini itu sering terjadi ya di Indonesia. Entah itu dengan orang lain, dengan saudara-saudara sendiri, dengan anggota keluarga sendiri, dengan kerabat dekat, dan sebagainya. Oke, sebelum kita memulai dengan contoh kasusnya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari sengketa tanah. Sengketa pertanahan terdapat dalam Undang-Undang Sengketa Pertanahan, yaitu Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011. Tertulis bahwa sengketa pertanahan atau sengketa pertanahan adalah sengketa pertanahan yang melibatkan badan hukum, lembaga, atau perorangan dan masyarakat sosial. Tidak ada pengaruh politik yang meluas. Nah, sedangkan tanah sengketa ini adalah tanah yang kepemilikannya diperebutkan oleh dua pihak dan di mana mereka saling memperebutkan untuk mendapatkan hak milik atas tanah tersebut. Jadi, singkatnya itu, sengketa pertanahan itu tanah yang diperebutkan oleh beberapa pihak, entah itu dua atau lebih. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang latar belakang kasusnya. Nih, di sini saya akan meringkas kasusnya aja ya. Yang kasusnya itu adalah kasus sengketa lahan antara sejumlah warga dengan salah satu instansi negara. Sengketa ini berakar dari penggunaan lahan oleh salah satu instansi negara pada tahun 1980-an tanpa persetujuan resmi dari warga pemilik lahan. Lahan tersebut awalnya digunakan untuk isolasi tahanan politik dan kemudian dibangun perumahan anggota instansi tersebut. Sejak era reformasi, warga mulai menuntut hak mereka atas lahan tersebut, yang akhirnya berujung pada gugatan resmi pada Februari 2023 oleh 27 warga ahli waris dan keluarga. Pada saat sidang pemeriksaan setempat, pada 1 September 2023, puluhan warga berunjuk rasa menuntut pengembalian lahan mereka. Jadi intinya, eh, kasus sengketa tanah ini tuh melibatkan antara sejumlah warga dengan salah satu instansi negara. Nah, permasalahan yang ada di kasus ini itu ada empat. Yang pertama itu adalah kepemilikan dan legalitas lahan, yang berarti warga mengklaim hak milik atas lahan yang telah mereka kelola sejak tahun 1950-an, dan instansi negara tersebut menggunakan lahan tanpa persetujuan resmi dari warga, hanya berdasarkan komunikasi dengan kepala kampung saat itu. Dan yang kedua ini adalah perjanjian pinjam pakai, yaitu pada tahun 1980, instasi menggunakan lahan dalam perjanjian pinjam pakai selama 3 tahun. Namun perjanjian ini dilakukan tanpa persetujuan warga. Dan setelah penggunaan awal sebagai tempat isolasi lahan politik, instansi tidak mengembalikan lahan kepada warga, melainkan membangun perumahan untuk anggota instansi. Dan permasalahan yang ketiga yaitu adalah pengalihan hak dan pembelian lahan. Sejak tahun 2000, beberapa anggota instansi yang tinggal di perumahan tersebut mulai memberi lahan dari warga, namun masih terjadi ketidakjelasan mengenai status kepemilikan. Dan yang permasalahan yang keempat yaitu adalah tuntutan pengosongan lahan. Pada tahun 2011, salah satu anggota instansi untuk mengosongkan lahan, menyebabkan ketegangan antara warga yang merasa sudah membeli lahan tersebut dan pihak instansi. Dan berikutnya, sini ada tentang landasan yuridis, landasan filosofis, dan landasan sosiologis. Yang pertama ini adalah landasan yuridis dari kasus tersebut. Yang pertama itu adalah pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal ini berhubungan dengan contoh kasus karena pada kasus ini warga menuntut untuk mengembalikan tanah untuk makmurannya sendiri, kemakmuran rakyatnya. Dan yang kedua itu adalah pasal 28H ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi setiap orang berhak memiliki milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapapun. Nah, pasal ini tuh menjadi dasar konstitusional yang kuat bagi warga untuk mempertahankan hak milik mereka atas tanah yang disengketakan, yaitu termasuk hak milik pribadi, dan hak milik pribadi ini tuh tidak boleh dipakai sewenang-wenang oleh pihak manapun walaupun itu instansi negara. Dan yang ketiga itu adalah pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1950 yang berbunyi, hak-hak atas tanah menurut undang-undang ini adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak mengubah tanah, hak memungut hasil hutan, dan hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut yang
di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana disebutkan dalam pasal 53. Dalam kasus ini tuh warga memiliki hak hukum untuk mengklaim kembali tanah mereka yang telah digunakan tanpa persetujuan, itu termasuk hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak menguasai tanah, hak memungut hasil hutan, dan hak-hak lain. Nah, berikutnya ini adalah landasan filosofis. Di sini ada 3. Yang pertama itu hak asasi manusia atau HAM, yang berdasarkan kasus tersebut, sengketa ini memperlihatkan ketimpangan kekuasaan dan perlunya perlakuan adil terhadap warga yang merasa hak mereka telah dirampas. Hak atas properti diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia, dan perampasan tanah tanpa persetujuan yang sah bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut. Dan yang landasan filosofis yang kedua itu adalah kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat menekankan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dalam kasus ini, warga memiliki hak atas tanah yang mereka kelola dan huni sejak lama. Penyalahgunaan kekuasaan oleh institusi negara harus dilihat sebagai pelanggaran terhadap prinsip kedaulatan rakyat. Nah, institusi negara di sini tuh lebih ke dalam penyalahgunaan kekuasaan karena mereka tuh merasa kekuasaan mereka itu di atas rakyat. Nah, yang ketiga ini adalah teori kontrak sosial. Teori kontrak sosial ini adalah teori yang dikemukakan oleh Jean-Jacques Rousseau yang menyatakan bahwa hak-hak individu dilindungi oleh perjanjian yang terbentuk dalam masyarakat. Dalam kasus ini, institusi harus menghormati hak-hak yang telah disepakati dalam kontrak sosial. Penyalahgunaan kekuasaan oleh institusi tanpa persetujuan yang sah dari warga melanggar prinsip kontrak sosial ini. Nah, yang ketiga ini adalah landasan sosiologis. Yang pertama itu adalah ketimpangan kekuasaan. Ketimpangan kekuasaan membuat warga kesulitan untuk mempertahankan hak-hak mereka. Penggunaan lahan tanpa persetujuan warga oleh institusi pada masa lalu menunjukkan bagaimana kekuasaan negara dapat mengesampingkan hak individu atau kelompok tertentu. Jadi, instansi ini tuh mengesampingkan hak individu dan atau kelompok dari warga tersebut untuk hak-hak mereka sendiri. Yang kedua yaitu adalah memperjuangkan hak, yang berarti ini warga menuntut pengembalian lahan yang mereka rampas dan mencerminkan dorongan untuk mendapatkan kembali hak yang telah lama diabaikan. Dan yang landasan sosiologis yang ketiga yaitu adalah peran lembaga hukum. Kehadiran lembaga hukum menunjukkan pentingnya dukungan hukum dalam membantu masyarakat memperjuangkan hak-hak mereka. Peran advokat dan mahasiswa dalam mendampingi warga menunjukkan kolaborasi antara masyarakat sipil dan lembaga hukum dalam mencari keadilan. Dan yang berikutnya ini ada solusi. Nah, solusi di sini tuh ada 2 ya. Yang pertama itu jalur peradilan dan yang kedua itu jalur pengadilan. Yang pertama-tama kita harus membahas jalur pengadilan ini. Sengketa melalui jalur pengadilan dapat ditempuh dengan para pihak dengan cara menyampaikan suatu bentuk gugatan tertulis kepada kepanitraan pengadilan negeri setempat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Nah, misalkan maksudnya di sini adalah misalkan nih kita mendapatkan masalah sengketa tanah di Bekasi. Nah, masalah sengketa tanah Bekasi tersebut itu diaduin ke Kepanitraan Pengadilan Negeri Bekasi, bukan ke Pengadilan Negeri Jakarta. Dan yang kedua ini adalah jalur undangan. Nah, jalur undangan ini ada 3. Yang pertama adalah musyawarah atau negosiasi. Musyawarah adalah penyelesaian sengketa yang sifatnya bipartit atau lebih dari satu pihak. Hasil dari negosiasi berupa penyelesaian kompromi atau compromise solution yang tidak mengikat secara hukum. Dan yang kedua ini adalah konsiliasi. Konsiliasi ini adalah upaya yang ditempuh untuk mempertemukan keinginan pihak yang berselisih agar para pihak sepakat menyelesaikan konflik atau sengketa. Jadi semacam empat mata gitulah. Jadi mempertemukan kedua pihak. Dan yang ketiga ini adalah mediasi. Mediasi ini adalah suatu proses penyelesaian sengketa di mana para pihak yang bersengketa memanfaatkan bantuan-bantuan pihak ketiga yang sifatnya independen, di mana penengah tidak memiliki kekuasaan atau kewenangan mengambil keputusan yang sifatnya mutlak. Jadi mirip seperti konsiliasi, tapi di sini tuh ada pihak penengah yang sifatnya itu netral. Nah, kesimpulan dari yang saya bahas ini adalah sengketa tanah adalah sengketa antara dua belah pihak atau lebih dalam memperebutkan hak milik atas tanah. Sengketa tanah ini sering terjadi karena sistem pertahanan yang lemah, sehingga sertifikat tanah menjadi lemah dan juga distribusi kepemilikan tanah yang tidak merata. Dan jika saudara yang merasa memiliki masalah persengketaan tanah, maka bisa mengikuti solusi yang saya berikan, yaitu ada jalur pengadilan dan jalur di luar pengadilan. Nah, saran saya untuk kasus ini itu adalah sebaiknya kasus tersebut bisa diselesaikan secara baik-baik, dan apabila ditemukan bahwa warga memiliki hak sah atas tanah tersebut, dan harus dikembalikan kepada mereka jika pengembalian tanah tidak memungkinkan.
Institusi harus memberikan kompensasi yang adil sesuai dengan nilai pasar tanah saat ini atau menyediakan lahan pengganti yang setara. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau menyinggung saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.